Masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, Polda Kepri menerima kunjungan kehormatan Indonesia Foreign Law Enforcement Community pada Senin 17 November 2025. Berikut informasi selengkapnya. Foreign Law Enforcement Community merupakan wadah penting dalam memperkuat kolaborasi lintas negara, terutama dalam menjaga stabilitas keamanan di Kepulauan Riau yang sangat strategis, baik sebagai kawasan investasi maupun pariwisata. Kunjungan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat diplomasi kepolisian dan sinergi global, terutama di wilayah perbatasan yang menjadi garis depan pengamanan nasional. Melalui kerjasama yang erat, Polda Kepri bersama dengan Foreign Law Enforcement Community berkomitmen untuk menghadirkan keamanan yang lebih kuat demi stabilitas kawasan dan perlindungan masyarakat Kepulauan Riau. Kunjungan kehormatan Indonesia Foreign Law Enforcement Community tahun 2025 ini dihadiri oleh Kapolda Kepulauan Riau Irjen Pol Asep Safrudin, Wakapolda Kepri Brigjen Pol Anum Wibowo, para pejabat utama Polda Kepulauan Riau, dan sejumlah perwakilan penegak hukum internasional dari Australia, Kanada, Spanyol, Singapura, Amerika Serikat, hingga New Zealand yang tergabung dalam komunitas Foreign Law Enforcement Community, serta Atase Polisi Singapura Kombes Pol Indra Fadila Siregar, calon Atase Polri pada KBRI Singapura Kombes Pol Ronin Nicholas Sidaputar, Kakanimsus Batam Hajar Aswad diwakili oleh Kabid Wasdakim Deni yang hadir saat diskusi dan pemaparan di Rupatama Polda Kepulauan Riau. Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Safrudin menyampaikan apresiasi atas kehadiran para delegasi Foreign Law Enforcement Community. Kapolda juga menegaskan bahwa posisi geografis Kepri sebagai wilayah perbatasan Indonesia, Singapura, Malaysia, serta jalur Selat Malaka menjadikan Kepulauan Riau sebagai daerah strategis yang rentan terhadap berbagai bentuk transnational crime. Irjen Pol Asep Safrudin juga menambahkan bahwa arus penyelundupan narkoba dan praktik TPPO melalui pengiriman PMI ilegal masih menjadi perhatian utama Polda Kepulauan Riau. Kerjasama internasional termasuk dengan Foreign Law Enforcement Community merupakan kunci untuk membongkar jaringan kriminal lintas batas. Dari Humas Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, Polda Papua Barat gelar sosialisasi implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan pengaturan living law dalam KUHP baru. Berikut laporan dari Bribda Salsabila Az-Zahra, personel Humas Polda Papua Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam presisi. Halo Sobat Polri, saya Bribda Zahra. Saat ini saya sedang berada di Gedung Arfak Convention Hall Mapolda Papua Barat dalam rangka pelaksanaan penyuluhan hukum oleh Divisi Hukum Mabes Polri. Kegiatan ini dihadiri oleh Wakapolda Papua Barat, PJU Polda Papua Barat, dan personil Polda Papua Barat yang antusias mengikuti materi sosialisasi. Kegiatan ini dibuka oleh Karo Karmalukum Divisi Hukum Mabes Polri. Materi disampaikan oleh tim narasumber dari Divisi Hukum Mabes Polri dengan fokus pada perubahan signifikan serta hal baru dalam KUHP seperti prinsip living law, pengaturan sanksi pidana alternatif, dan penyesuaian norma hukum dengan dinamika sosial masyarakat Indonesia. Sosialisasi ini bertujuan memberikan wawasan yang komprehensif agar penerapan hukum pidana nasional dapat berjalan tepat, adil, dan sesuai prinsip hak asasi manusia. Baik Sobat Polri, demikian informasi yang dapat saya bagikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, salam kebajikan, salam presisi. Di informasi berikutnya pemirsa, Polda Bali resmi menggelar Operasi Zebra Agung 2025 selama 14 hari, mulai tanggal 17 hingga 30 November 2025. Dalam Operasi Zebra tahun 2025 ini, menegaskan perlindungan terhadap pejalan kaki. Berikut laporan dari Bribda Ingrid, personel Humas Polda Bali. Menciptakan kondisi keselamatan berlalu lintas menjelang pelaksanaan Ops Lilin Agung 2025, Polda Bali laksanakan gelar pasukan Ops Zebra Agung 2025.
Operasi ini bertujuan menurunkan angka pelanggaran, kecelakaan berlalu lintas, serta meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas. Berikut liputannya untuk Anda. Pada pelaksanaan Operasi Zebra tahun 2025 ini, sasaran utamanya mencakup potensi gangguan, ambang gangguan, dan gangguan nyata yang berpotensi menimbulkan kemacetan, pelanggaran, serta kecelakaan lalu lintas. Operasi ini merupakan operasi kepolisian bidang lalu lintas yang mengedepankan tindakan preemptif, preventif, dan represif terhadap para pelanggaran yang dapat memicu kemacetan dan kecelakaan, serta digelar setiap tahun menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Operasi Zebra Agung 2025 tadi kita tahu bahwa akhir tahun mereka bebas perayaan Natal dan Tahun Baru, jadi ini dimulai dengan kegiatan pelaksanaan operasi Zebra Agung tahun 2025 selama bulan 14 hari. Pada pelaksanaan Operasi Zebra 2025 yang menekankan perlindungan pejalan kaki dan pengguna jalan paling rentan, Direktorat Lalu Lintas Polda Bali memastikan seluruh jajaran telah mengimplementasikan kebijakan tersebut di lapangan. Dirlantas Polda Bali Kombes Pol Turmudi mengatakan bahwa Bali sebagai daerah pariwisata internasional yang memiliki intensitas mobilitas pejalan kaki yang tinggi, baik dari masyarakat lokal maupun turis. Karena itu pendekatan keamanan berbasis humanity on the road sangat relevan diterapkan. Setiap hari Ditlantas Polda Bali dan jajaran Satlantas Polres menempatkan personel di titik-titik rawan macet, rawan pelanggaran, maupun lokasi yang banyak dilalui oleh pejalan kaki. Selain itu, Ditlantas Polda Bali juga intens melakukan rekayasa lalu lintas di kawasan wisata, edukasi keselamatan berbahasa asing untuk turis, serta penertiban parkir liar yang sering mengganggu jalur pejalan kaki. Dari Humas Polda Bali melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Kapolresta Sidoarjo membuka pertandingan bola voli indoor dan voli pantai U17 Bayangkara Cup tingkat nasional. Kompetisi bergengsi tersebut diikuti 24 tim putra dan 21 tim putri dari kalangan pelajar se-Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing secara resmi membuka pertandingan bola voli indoor dan bola voli pantai U17 Bayangkara Cup tingkat nasional. Ajang ini terselenggara berkat kolaborasi antara Polresta Sidoarjo, PBVSI, KONI Sidoarjo, serta pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya Bayangkara Cup tahun ini. Kombes Pol Christian Tobing juga menegaskan bahwa kegiatan olahraga seperti ini berperan penting sebagai cooling sistem Kamtibmas di wilayah Sidoarjo, sekaligus menjadi ajang mempererat silaturahmi antara pelajar dan mengembangkan potensi atletik daerah. Kita melaksanakan kegiatan pembukaan invitasi bola voli indoor U17 dan bola voli pantai U21 dalam rangka Bayangkara Cup tingkat nasional tahun 2022. Kegiatan ini diikuti oleh peserta ada putra, yang indoor ada peserta putra 24 peserta, kemudian yang putri ada 21 peserta, kemudian yang di pantai masing-masing putra dan putri ada 16 peserta. Kemudian tentunya kegiatan ini adalah bagaimana kami dari Polres Sidoarjo mengajak seluruh masyarakat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan positif seperti ini, yaitu kegiatan olahraga, dan tentunya ini suatu bentuk polling system kepada masyarakat dan juga kepada adik-adik kita untuk selalu bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang pada kegiatan olahraga dalam rangka meningkatkan prestasi. Ini juga kita dalam rangka mencari bibit-bibit yang nantinya dapat mengharumkan nama Kabupaten Sidoarjo. Karena kita tahu bersama bahwa Kabupaten Sidoarjo banyak menghasilkan atlet-atlet yang bisa berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Melalui gelaran Bayangkara Cup ini diharapkan lahir bibit-bibit atlet voli potensial yang mampu mengharumkan nama Sidoarjo di tingkat regional maupun nasional. Dari Humas Polresta Sidoarjo, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV.
Di Kalimantan Barat, pemirsa, Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda Kalimantan Barat kembali menyelenggarakan program Jumat Curhat sebagai wadah dialog langsung antara kepolisian dan masyarakat. Kegiatan ini digelar pada Jumat 14 November 2025. Berikut laporan dari Bribda Elisa, personel Polda Kalimantan Barat. Arus. Kenalkan, saya Bribda Elisa dari Polda Kaltara. Pada pagi hari ini saya sedang berada di Serbaguna KPGR Jalan Farid Haji Muhsin. Di sini sedang dilaksanakan kegiatan Jumat Curhat yang merupakan salah satu program Polda Kaltara. Jumat Curhat ini bertujuan untuk menyerap aspirasi dari masyarakat serta memberikan respon yang cepat dan tepat. Program Jumat Curhat merupakan bentuk komitmen Polri dalam memperkuat komunikasi dua arah dengan masyarakat. Kegiatan ini menjadi wadah penting untuk mendengar langsung permasalahan di lapangan. Sinergi antara masyarakat dan kepolisian adalah kunci untuk menciptakan keamanan berlalu lintas. Kegiatan program Jumat Curhat ini dipimpin langsung oleh Dirbinmas Polda Kalimantan Barat yang diwakili oleh Kasubdit Polmas AKBP Asmadi. Acara tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat dari berbagai direktorat di lingkungan Polda Kalimantan Barat, KBO Ditpom Outfit AKBP Sulkarnain, KBO Ditpol Airut AKBP Salom Pardamaian Silaban, Kasubdit Penmas AKBP Prinanto, serta Kasat PJR AKBP Ardiansah Suryo Prabowo. Selain unsur kepolisian, kegiatan ini juga diikuti oleh komunitas ambulan swasta Kalimantan Barat serta paguyuban Honda West Borneo Community. Di dalam kegiatan ini membahas mengenai pengawalan dan keselamatan berlalu lintas. Isu ini menjadi perhatian khusus mengingat meningkatnya dinamika lalu lintas dan perlunya pemahaman bersama terkait kendaraan prioritas baik ambulan, mobil patroli maupun pengawalan resmi. Polda Kalimantan Barat mengapresiasi partisipasi berbagai komunitas dalam kegiatan Jumat Curhat ini. Masukan dari masyarakat sangat penting untuk meningkatkan pelayanan khususnya dalam hal pengawalan dan keselamatan berlalu lintas. Polda Kalimantan Barat memastikan bahwa setiap bentuk pengawalan dilakukan sesuai dengan prosedur dan Polda Kalimantan Barat akan terus melaksanakan edukasi publik secara berkelanjutan. Demikianlah acara Jumat Curhat pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Bribda Elisa pamit undur diri. Semoga dapat berjumpa di Jumat Curhat berikutnya. Tetap semangat, salam presisi. Pemirsa, Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.